Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, perkenalkan, nama saya Mufidah Aulia, mahasiswi Prodi PAI Pasca Sarjana IAIN Kota Parepare. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan mempresentasikan materi saya terkait dengan mata kuliah Difusi dan Inovasi Teknologi PAI, yaitu materi kami dari kelompok 10 yang membahas tentang model, praktek, dan inovasi pendidikan. Dalam hal ini itu kita membagi menjadi 4 rumusan masalah, namun pada video kali ini saya akan membahas 2 aja, yaitu tentang inovasi hasil para pelaku pendidikan, kemudian yang kedua adalah inovasi hasil para pelaku non-pendidik dan kependidikan. Nah, untuk yang pertama yaitu inovasi hasil para pelaku pendidikan. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan masyarakat terjadi di saat sekarang, itu upaya pendidikan untuk meningkatkan profesionalisme pendidikan dan tenaga kependidikan, diantaranya yaitu dengan melakukan inovasi dan pengembangan kreativitas dalam memanfaatkan teknologi pendidikan, dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi tentunya untuk melatih mereka agar mahir. Nah, selanjutnya kita bahas dulu nih esensi dan jenis tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Nah, kalau tenaga pendidikan yaitu anggota masyarakat yang diangkat dan mengabdi demi menjunjung penyelenggaraan pendidikan. Anggota dari tenaga pendidikan diantaranya yaitu pendidik, kepala satuan pendidikan, wakil kepala urusan, pustakawan, tata usaha, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk pengertian pendidik sendiri yaitu merupakan tenaga pendidikan yang menjunjung partisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan, bertugas khusus dalam profesi pendidikan. Sebutan lainnya dari pendidikan tergantung di bidang yang dimiliki, seperti kayak guru, dosen, kemudian guru pamong, konselor, belajar, fasilitator yang lain yang ada di komponen pendidikan itu sendiri. Nah, untuk komponen pendidikan itu merupakan bagian dari proses pendidikan yang akan menghasilkan sebuah inovasi, baik itu diantaranya tujuan pendidikan itu sendiri, kemudian kepada peserta didik, kemudian pendidik, metode pendidikan, isi pendidikan, dan lingkungan pendidikan tentunya. Nah, hal ini itu senada dengan apa yang pernah dijelaskan oleh Ibrahim, itu bahwa contoh inovasi pendidikan setiap komponen itu dibagi. Yang pertama, tujuan pendidikan. Sistem pendidikan tentu saja memiliki rumusan tujuan pendidikan yang jelas. Inovasi yang sesuai dengan aspek tujuan pendidikan ini contohnya seperti kayak perubahan rumusan tujuan pendidikan. Nah, kemudian untuk poin yang kedua yaitu peserta didik dan pendidik. Nah, pendidik merupakan bagian dari sistem sosial yang menempatkan personal sebagian dari sistem. Nah, inovasi yang sesuai dengan pembinaan personal dalam hal ini peserta didik dan pendidik diantaranya yaitu peningkatan disiplin sesuai dengan tata tertib yang ada di sekolah tentunya. Kemudian inovasi pendidikan pada komponen ini diantaranya tadi seperti kayak quantum learning, kemudian corporate learning, active learning, dan lain-lain sebagainya. Isi pendidikan inovasi pendidikan relevan dengan komponen ini diantaranya yaitu kayak penggunaan kurikulum baru, cara buat rencana pengajaran secara kelompok, dan sebagainya. Nah, lingkungan pendidikan, inovasi pendidikan pada aspek ini contohnya kayak rasio guru dan siswa di satu sekolah. Nah, kemudian guru sebagai pendidik menjalankan tugasnya yang bersifat multiperan, yaitu sebagai pendidik, pelatih, maupun pengajar. Nah, istilah pendidik sendiri itu mempunyai makna yang berfungsi sebagai sarana dalam pengembangan dan pembinaan peserta didik. Sedangkan pengajar itu sendiri mempunyai makna dalam pembinaan dan pengembangan pengetahuan atau mengasah intelektual si peserta didik ini. Kemudian kalau si pelatih
berperan sebagai pelatih, maka guru itu melatih keterampilan kepada si peserta didik. Nah, secara umum pendidik ini mempunyai peranan yang amat begitu penting, baik itu mengajar, kemudian motivator, demonstrator, pengolahan kelas, mediator, fasilitator, evaluator, dan lain-lain sebagainya yang merupakan tugas sebagai seorang guru di dalam kelas. Kemudian pengembangan media. Di sini pengembangan media pembelajaran interaktif itu seperti kayak menggunakan game edukasi, kemudian video pembelajaran. Kemajuan teknologi merupakan hal mutlak yang tidak dapat dihindari dalam kehidupan ini, karena di zaman sekarang ketika kita tidak menggunakan teknologi dengan baik, maka itu kita bisa tertinggal. Maka dengan adanya teknologi ini saya pikir dapat memudahkan kita untuk melakukan proses pembelajaran di dalam kelas untuk menarik minat, bakat, serta partisipasi dari peserta didik kita agar mereka mau belajar. Kemudian untuk pemanfaatan media pembelajaran juga merupakan upaya kreatif dan sistematis untuk menciptakan pengalaman yang dapat membantu proses belajar bagi siswa. Nah, kemudian selanjutnya ada dosen. Kalau dosen di sini tentunya sama dengan guru, mereka mengajar peserta didik generasi abad sekarang, itu mengharuskan mereka menjadi pendidik yang menyesuaikan strategi, model, dan metode pengajaran dengan karakteristik generasi tersebut. Guru ataupun dosen bisa menjadi pengajar yang tidak bisa biasa-biasa saja. Kenapa? Karena tuntutan zaman sekarang ketika guru tersebut tidak dapat menggunakan media pembelajaran dengan baik, bisa dikatakan bahwa metode yang digunakan itu masih bersifat konvensional yang membosankan dan tidak dapat menarik partisipasi dari peserta didik untuk mereka mau belajar. Nah, untuk metode belajar sambil mengajar di sini, metode belajar sambil mengajar menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik. Guru dan peserta didik saling memberi dan menerima, dan saatnya guru mengajar peserta didik, namun ada kalanya juga guru Nah, selanjutnya ada inovasi kurikulum berbasis kompetensi. Di sini kurikulum berbasis kompetensi ini dikembangkan untuk memberikan keahlian serta keterampilan yang sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan untuk tentunya meningkatkan daya saing dan daya jual serta untuk menciptakan kehidupan yang berharkat dan bermartabat di kehidupan sehari-hari yang tentunya dapat bermanfaat kepada si peserta didik. Karena di tengah-tengah perubahan, persaingan, dan kerumitan kehidupan sosial, ekonomi, politik, budaya, kompetensi adalah salah satu bentuk inovasi pada kurikulum. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK ialah serangkaian pengaturan serta rencana mengenai kompetensi yang juga hasil belajar yang harus dicapai oleh peserta didik. Dalam kegiatan ini itu dirancang bagaimana KBK berorientasi pada siswa tidak hanya memahami materi pelajaran untuk mengembangkan kemampuan intelektualnya saja, tetapi untuk bagaimana pengetahuan itu dipahaminya dapat mewarnai perilaku yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-harinya. Karena pada dasarnya pelajaran PAI itu bukan hanya penanaman terhadap pengetahuan saja, tetapi bagaimana kita bisa memberikan dampak ada perubahan terkait pada akhlak pada peserta didik kita. Jadi mereka tidak hanya sekedar tahu ilmu saja, tetapi dapat menerapkan dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Ada perubahan perilaku yang tentunya kita harapkan menjadi lebih positif sebelum mereka belajar, dan ada perubahan setelah mereka belajar.
Nah, kemudian untuk yang kedua, inovasi hasil para pelaku non-pendidik dan kependidikan. Nah, era industri di saat sekarang tercipta sebuah nilai baru yang akan menghilangkan kesenjangan sosial, usia, jenis kelamin, bahasa, dan menyediakan produk serta layanan yang dirancang untuk beragam kebutuhan individu dan kebutuhan orang banyak. Di era sekarang, manusia dapat memiliki gaya hidup yang baru, tidak bisa dilepaskan dari perangkap yang serba elektronik. Kemudian pengembangan perangkat lunak dan aplikasi pendidikan. Nah, untuk yang pertama yaitu pengembangan perangkat lunak dan aplikasi pendidikan. Untuk pengembangan suatu perangkat lunak bergantung pada pengelolaan proyek, maka perangkat lunak ini secara keseluruhan itu memiliki metodologi pendekatan untuk melaksanakan sistem development life cycle, di mana metodologi pengembangan perangkat lunak ini dapat diartikan sebagai suatu proses untuk membuat perangkat lunak baru, yang dimana tentu tujuannya yaitu dalam hal ini untuk mengembangkan media pembelajaran, menciptakan perangkat lunak untuk mengembangkan media pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi mereka di sini yaitu membuat semacam aplikasi atau bahan media yang dapat digunakan dan dapat diterapkan di sekolah, tentunya untuk menunjang proses pembelajaran di dalam kelas agar peserta didik ini tertarik dan mau mengikuti pembelajaran yang dilakukan. Nah, pada penggunaan perangkat lunak ini menciptakan platform pembelajaran online yang interaktif dan tentunya lagi-lagi bisa memancing partisipasi kepada peserta didik. Dan penggunaan teknologi informasi dalam inovasi pendidikan ini sangatlah penting karena mengubah cara belajar dan mengajar. Ada beberapa urgensi penggunaan teknologi informasi di sini, yaitu ada seperti kayak meningkatkan kualitas pembelajaran, kemudian teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas pembelajaran dengan kemungkinan para pendidik di sini mampu membuat pengalaman belajar yang interaktif kepada si peserta didik, menarik, kemudian dapat memancing emosi mereka untuk mau belajar gitu. Nah, kemudian selanjutnya meningkatkan efektivitas pembelajaran. Nah, dengan adanya teknologi informasi dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan mungkin si peserta didik ini si pendidik ini bagaimana bisa menyesuaikan metode-metode yang akan mereka gunakan, kemudian tujuan pembelajarannya tentunya itu disesuaikan dengan media pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya menyediakan akses yang lebih luas. Di sini teknologi informasi dapat membantu menyediakan peserta didik untuk mereka bisa belajar di mana aja dan kapan saja. Jadi itu tadi tujuannya adanya perangkat lunak yang diciptakan ini itu agar bisa membantu peserta didik dan memudahkan baik kepada guru, memberikan manfaat baik kepada guru maupun memberikan manfaat kepada si peserta didik, atau dalam hal ini mereka yang menggunakan perangkat lunak ini dapat menggunakan dengan baik untuk mereka sebagai para pelaku pendidikan gitu. Mungkin dua itu yang sempat saya jelaskan pada kesempatan hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.